Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Karena begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sudah sepantasnya kita jadikan seluruh hidup kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, anak-anak kami yang saleh dan salehah, insyaallah sebagaimana biasa pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat mulia, yaitu sangat agung, yaitu membahas tauhid. Kenapa penting membahas tauhid? Karena inilah dakwahnya seluruh para nabi. Baik nabi dari mulai Nabi Adam sampai nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa mendakwahkan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi-nabi lain seperti Nabi Yaqub, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu tidak hadir ketika Nabi Yaqub menghadapi kematian? Maka ketika berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku? Jadi Nabi Yaqub bertanya kepada keturunannya, kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah setelahku ketika aku meninggal dunia? Maka anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam menjawab, na'budu ilahaka, kami menyembah apa yang engkau sembah dan sesembahan bapak-bapakmu, yaitu Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, yaitu ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepadanya, yaitu kepada Allah itu tunduk patuh. Inilah salah satu pentingnya kita untuk mempelajari tauhid, karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa memikirkan tauhid, mempelajari tauhid supaya mereka menjadi orang-orang yang berakidah yang benar. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini, pada pelajaran yang kelima, anak-anak kami yang saleh dan saleh bisa dilihat di halaman 30, itu kita masuk ke tema bab Hanifiyah. Hanifiyah, apa itu Hanifiyah? Secara umum maknanya adalah Al-Hanif, orang yang lurus di atas tauhid. Jadi orang yang lurus di atas tauhid dan meninggalkan kesyirikan serta kesesatan. Jadi orang dinamakan Hanif itu orang yang senantiasa berada di atas ketaatan, berada di atas ketauhidan, dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik, yaitu orang yang beribadah atau berdoa dan lain sebagainya kepada selain Allah. Jadi secara kita maknai atau Hanif itu senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam buku ini dijelaskan, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, i'lam, ketahuilah. Jadi ini fil amar, di dalam fil amar itu artinya perintah. Jadi kita diperintahkan, arsyadakallahu li ta'atih, semoga Allah memberikan kelurusan bagimu, annal hanifiyyata millata Ibrahim, untuk menjalani ketaatan kepadanya, bahwa Hanifiyah yakni agama Nabi Ibrahim alaihissalam, an ta'budallaha wahdah, bahwasanya agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kamu beribadah kepada Allah saja dengan mengikhlaskan agama untuknya.
Kemudian wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan inilah Allah memerintahkan seluruh manusia dan Ia menciptakan mereka untuk menjalankan perintahnya. Perintah ini sebagaimana firman Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa mana ya'buduni, yaitu yuwahhiduna, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan di awalan tadi, yaitu semua nabi mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bohong besar seandainya ada orang-orang selain Islam, baik itu agama Yahudi, Nasrani, mereka mengklaim bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW adalah kelompok mereka. Misalkan orang-orang Yahudi, misalkan mereka mengklaim Nabi Musa itu adalah nabi mereka, padahal itu hanya klaim mereka saja. Padahal semua nabi sebelum Nabi Muhammad SAW mereka berada di atas tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga akan kita ketahui wahda mukhlishan lahuddin, jadi ikhlas baginya dalam beragama. Apa itu ikhlas? Jadi penting untuk kita mengetahui makna al-ikhlas, karena banyak orang mengklaim dirinya ikhlas. Ketahuilah kalau ikhlas itu adalah pemberian dari Allah, bukan klaim. Bagaimana dikatakan para ulama, barang siapa mengaku dirinya ikhlas, maka dia butuh belajar lagi. Jadi ikhlas itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk apa? Belajar untuk menjadi orang yang ikhlas, bukan mengklaim dirinya ikhlas. Tidak ada satupun ulama salafus saleh, salafus ummah mereka mengklaim diri mereka menjadi orang yang ikhlas. Enggak ada. Oleh karena itu, agar kita mudah untuk mendapatkan ikhlas, kita belajar mencari tahu apa itu ikhlas. Sebagaimana diterangkan bab awal yang dulu, al-ilmu qabla qawli wal amal. Kita itu diperintahkan untuk berilmu sebelum berucap dan beramal. Jadi agar kita tahu, agak mudah untuk menjalani keikhlasan, maka kita harus tahu dulu apa itu ikhlas. Di dalam buku ini, dalam kitab saya ambil dari kitab Khutwatun ila Sa'adah, yaitu langkah-langkah menuju kebahagiaan. Itu bab pertama dijelaskan untuk mendapatkan kebahagiaan itu dengan cara ikhlas. Nah, dijelaskan ikhlas di sini adalah dhabitul ikhlas. Standar ikhlas itu adalah antakuna niyataka fi hadzal amal lillah la turidu biha ghairallah. Standar ikhlas itu adalah bahwasanya niatmu di dalam setiap beramal itu lillah, hanya untuk Allah, la turidu biha ghairallah. Tidaklah engkau mengharapkan sesuatu pun di dalamnya atau dengannya ghairah, selain Allah. La riyaan, tidaklah engkau mengharap ketika engkau beribadah riya, pamer misalkan di depan manusia, bukan itu. Wala sum'atan, ketika engkau beribadah engkau sebut-sebut ibadahmu di hadapan manusia, maka itu bukanlah ikhlas. Wala rif'atan, juga tidak mengharapkan kedudukan di sisi manusia. Kemudian wala tazullufan, dan juga tidak mengharapkan pangkat inda ahdin, di sisi seseorang pun, baik kepada orang tua misalkan, kepada keluarga, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala tataqarraba minan nas madahan wala takhsha minhum qadan. Nah, ketika engkau beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, dua yang perlu, tidak mengharapkan pujian dari manusia, dan yang kedua tidak takut akan cercaan manusia, baik memuji dia baik dia menghina dia, tidak peduli, yang penting dia hanya beribadah kepada Allah saja. Faiza kana niyyatuka lillah wahda wa lam tuzayyin amaluka min ajli bashar fa anta mukhlisun. Nah, ketika niatmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, betul-betul hanya untuk Allah saja, walam tuzayyin, dan juga tidak menghiasi. Jadi ada sebagian orang
menunjukkan dia tidak ikhlas ketika di hadapan manusia dia menghiasi-hiasi diri. Dia seakan-akan seperti orang yang alim, orang yang khusyuk, tapi ketika di belakang manusia dia seperti orang yang malas beribadah tidak semestinya, tidak yang berbeda dengan apa yang ada di sisi manusia. Maka ini bukanlah termasuk keikhlasan. Nah, walam tuzayyin, apabila engkau tidak menghiasi dirimu baik di belakang manusia maupun di depan, sama saja. Dia tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka engkau termasuk orang yang ikhlas. Yaqulu Fudail ibn Iyad, al-amalu bi ajalin nas syirkun wa tarku amala li ajalin nas riya'un wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Nah, berkomentar seorang ulama yang mulia, Al-Fudail ibn Iyad, beliau mengomentari tentang ikhlas itu adalah al-amalu, apabila engkau beramal dikarenakan manusia, itu nama kesyirikan. Jadi apabila seorang itu beribadah karena manusia, dia telah melakukan kesyirikan. Dan meninggalkan amal dikarenakan manusia, karena manusia berarti dia melakukan riya. Jadi dia tinggalkan ibadah itu seperti salat wajib. Dia tidak boleh, kalau kita waktunya sholat, ya sholat, tidak peduli apakah depan manusia atau tidak, penting ketika waktu sholat tiba. Dan ini ada pengecualian. Seandainya itu sholat sunnah maktubah yang sunnah boleh ditinggalkan, boleh diundur dulu waktunya, dikerjakan di belakang manusia. Al-ikhlas, dan ikhlas itu kata beliau rahimahullah ta'ala bahwa engkau selamat dari keduanya. Jadi tidak kita beramal bukan karena manusia tapi karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan amal bukan karena manusia tapi ya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, anak-anak kami yang saleh dan salehah. Ini sedikit tentang keikhlasan ya. Jadi belajar kita untuk mengikhlaskan, niatkan ke diri kita untuk senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan di sini selanjutnya bahwasanya wa a'zamu ma amarallahu bi tauhid, dan seagung-agungnya apa yang Allah perintahkan kepada manusia yaitu at-tauhid. Jadi jangan anggap sepele masalah tauhid. Jangan pernah bosan-bosan untuk mempelajari tauhid, karena itu adalah pondasi dasar kita sebagai seorang muslim. Ketika tauhid kita rusak, maka amal lain kita itu akan menjadi rusak, akan keropos. Ibaratkan bangunan itu ketika pondasinya lemah, maka dia lambat laun, maka bangunan tersebut akan cepat roboh. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara seorang hamba Allah yaitu Luqman berkata kepada anaknya, bernasihatkan, wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'azim. Dan ketika berkata Luqman kepada anaknya, menasihati anak, ya bunayya, janganlah la tusyrik billah, janganlah engkau mensyirikkan Allah, mengadakan sesembahan selain Allah, baik di dalam beribadah, dalam berdoa, dalam minta tolong dan lain sebagainya. Innasyirka la zulmun 'azim, karena mensyirikkan Allah adalah perkara yang sangat besar, dosa yang sangat besar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa a'zamu ma naha anhu syirku, dan yang paling agung, yang paling besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan, yaitu lawan dari tauhid tadi. Da'watu ghairi ma'ahu, artinya dia beribadah menyeru itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita inginkan baik dalam ibadah, dalam pertolongan dan lain sebagainya, hendaknya kita hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah mensyirikkan dengannya sesuatu pun. Sembahlah Allah murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah,
rahimani wa rahimakumullah, anak-anak kami yang saleh dan salihah. Inilah sedikit penjelasan tentang Hanifiyah. Jadi Hanifiyah itu artinya yaitu orang yang di atas tauhid. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang hanif, yaitu senantiasa kita berada di atas tauhid, itu senantiasa beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa hanya untuk Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan hal-hal yang bisa memalingkan kita dari tauhid. Apakan dari kita apa-apa yang bisa menjauhkan kita dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedikit, mudah-mudahan apa yang dijelaskan bermanfaat kepada kita semua, dan ini tidak masalah tauhid tidak terbatas kepada anak-anak kami yang saleh dan saleh. Semua manusia wajib untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mempelajari tauhid itu harus dimulai dari yang kecil, dari umur yang anak-anak sampai apalagi umur dewasa, harus betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas yang kala itu masih muda, dijelaskan para ulama sekitar umur 9 tahun. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza sa'ata fas'alillah wa iza ta'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta satu, mintalah kepada Allah. Apabila engkau mohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, anak-anak kami yang mulia, yang saleh dan salehah. Ini sedikit penjelasan tentang Hanifiyah. Kemudian selanjutnya nanti untuk masalah tugas bisa dilihat di buku ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala penyampaian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat baik kepada semuanya maupun terutama kepada yang menyampaikan, sehingga menjadikan kita betul-betul ikhlas di dalam beribadah, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.